Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najir Nur dari kelas 11H. Hari ini saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca, yaitu novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krisma. Nah, jadi isi di buku ini yaitu menceritakan seorang pegawai negeri yang bernama Ale yang ingin bunuh diri karena kehidupannya yang hambar dan membosankan, serta ia yang depresi terus-menerus dari tekanan orang lain di sekitarnya dari saat kecil hingga dia berumur 39 tahun. Singkat cerita, saat dia mau bunuh diri, dia ingin merasakan mie ayam terlebih dahulu untuk yang terakhir kalinya. Tapi saat dia mau ke toko langganannya tutup karena orangnya meninggal. Pada akhirnya dia ikut menguburi orang itu. Nah, setelah menguburi orang itu, ia tidak sengaja ke warung untuk membeli kopi dan sebatang rokok. Nah, di warung itu ia akhirnya jebak seorang bos yang biasa bisnis narkoba, bos pengedar narkoba gitulah. Akhirnya dia dijebak, lalu polisi menangkapnya. Sebelumnya yang menangkap itu adalah intelnya, tapi diserahkan ke polisi. Lalu dia dipenjara. Ketika dia dipenjara, dia bertemu seorang pemilik usaha narkoba ini, atau ganja atau sabu, ya itulah. Nah, ketika ia bertemu ini, akhirnya lima hari setelah mereka bersama di penjara ini, secara nggak sengaja ketika si Ale ini keluar, ia diajak bekerja sama dengan bos pengedar narkoba tadi untuk bekerja dengannya. Akhirnya ia bekerja, pekerjaannya itu adalah memalaki orang yang berhutang kepada si bos ini, karena si Ale ini dianggap memiliki badan yang besar dan sangar. Akhirnya tampangnya menakutkan begitu. Singkat cerita, setelah 2 minggu ia bekerja, si bosnya ini mengajak si Ale ini ke sebuah tempat malam, disco gitu. Nah, sampai di sana, si bosnya ini yang bernama Murad ini akhirnya seperti pada kegiatan dia biasanya, yaitu minum-minuman atau apa. Tapi si Ale ini adalah orang baik yang tidak memilih untuk mengikuti kehidupan bosnya. Lalu ia disamperi oleh pemilik disco tempat malam tersebut yang bernama Mami Lose. Mami Lose menanyakan, "Kamu bekerja dengan Murad?" "Iya." Lalu ketika sudah selesai pembicaraannya, muncullah seorang karyawan dari tempat malam itu yang bernama Juleha. Juleha ini memiliki seorang anak. Ia bercerita kepada si Ale ini, ia memilih bekerja haram seperti ini karena demi anaknya juga. Pada akhirnya saat selesai berbicara dengan Juleha ini, si Ale memilih keluar dari diskotik itu. Lalu ia bertemu OB dari tempat kerjanya yang lama. Lalu setelah ia menemui OB itu kaget, "Loh, kemana aja mas, lama gak kelihatan di kantor?" Pada akhirnya dia mengungkapkan kebenarannya, "Saya diajak Murad ke sini." OB itu kaget karena dia tahu siapa Murad gitu. Akhirnya dia mengajak Bang Ale ini untuk cepat-cepat pergi dari tempat itu. Pada akhirnya ia pergi dari tempat itu menuju ke rumah si OB ini. OB ini menceritakan Bang Ale itu adalah seorang kriminal yang jahat. Jadi dia memberitahu sebelum Bang Ale ini terjerumus dengan kehidupan si Murad tadi. Nah, si Murad ini akhirnya mencari keberadaan si Ale ini. Dan saat dicek CCTV-nya, ternyata yang membawa adalah si OB itu. Akhirnya si OB itu ditelepon. Ketika ia ditelepon, si OB ini mengaku bahwa si Bang Ale nggak tahu sudah kemana. Jadi Murad sangat marah dan akhirnya tidak mendapat kabar Ale sama sekali. Singkat cerita, Ale ini
mengunjungi toko toko seseorang yang telah dipalaknya juga, yang sebelumnya ia dan Bang Murad ini memalak ke toko ini. Toko ini memiliki uh, profesi menjual layangan. Nah, lalu saat ia ke toko ini, pemilik toko sangat berterima kasih kepada Bang Ale karena mau meredakan amarah bosnya tadi, yang Bang Murad tadi. Lalu saat ia selesai berbincang-bincang, ia memutuskan untuk pulang. Setelah pulang, ia kembali ke tempat yang OB tadi. Nah, di tempat OB tadi dia sempat tinggal 1 hari. Nah, saat 1 hari itu ia mengikuti kegiatan OB ini. Paginya ia ke rumah seorang nenek. Ya, nenek tua. Nenek tuanya ini adalah ibu dari temannya si OB ini. Anaknya itu entah merantau kemana, jadi yang merawat itu si OB ini. Nah, pada akhirnya si OB ini seperti kegiatan sehari-harinya, ia memberikan bolu kepada ibu itu untuk dijual sebagai belas kasihan gitu. Nah, pada akhirnya si Ale ini mengikuti terus, dan ketika si Ale ini ke rumah ibu itu sontak kaget karena si Ale ini memiliki sosok yang sama seperti anaknya yang merantau dan tidak mau balik ke rumah ibunya itu. Pada akhirnya ibu itu sangat menangis karena dia merasa anaknya yang balik. Ibu ini dalam keadaan pikun dan dia tuh tidak tahu bahwa dikiranya ini orang lain, hanya saja mirip dengan anaknya. Ketika si Ale ini memberitahu bahwa ke ibu itu bahwa dia bukan anaknya, ibu itu sadar, tapi dia tetap menangis gembira dan sedih karena ia menemukan sesosok yang mirip anaknya gitu. Dia lalu memeluk Bang Ale itu. Sontak keduanya nangis. Singkat cerita, si Bang Ale ini tiba-tiba ada keinginan pulang ke apartemen karena tersadar bahwa hidup itu maknanya banyak, nggak harus diakhiri dengan bunuh diri. Lalu kesimpulan yang ia dapatkan, bahkan di tempat sampah seperti pun dia bisa mendapatkan rasa sifat kemanusiaan yang lebih tinggi daripada di tempat kerjanya itu. Pada akhirnya ia bertemu seorang kakek di jembatan, nggak tahu nama jembatannya apa, di jembatan itu. Lalu kakek itu buta, lalu dia mengantarkan ke rumah kakek itu. Lalu di rumah kakek itu ia diberi nasihat oleh kakek itu bahwa kekurangan itu bukan dijadikan patokan untuk sebagai kelemahan kita, karena kekurangan pun bisa jadikan kelebihan gitu. Pada akhirnya dia tersadar, dia balik ke tempat anak penjual mie ayam yang meninggal tadi. Ketika anak penjual mie ayamnya itu ingin membuatkan mie ayam seperti yang keinginannya Bang Ale ini untuk terakhir kalinya. Lalu ketika anak itu masuk ke rumahnya, Bang Ale ini tidak memakan mie ayam terakhirnya itu, dan tersadar bahwa makna-makna di hidup ini banyak. Pada akhirnya dia tidak jadi bunuh diri dan tidak jadi menyantap mie ayam terakhir itu. Lalu ya sampai situ saja. Oke. Kelebihan dari buku ini, yang pertama, bahasanya mudah dipahamin, bahasa ala-ala Jaksel gitu. Ya, orang-orang Jakarta gitu, kayak gaul dan enak dipahamin. Lalu alurnya itu mudah dipahamin juga. Terus dari teksnya itu bagus, rapi, tidak ada yang caps lock berlebih atau apa.
Di buku ini juga terdapat makna-makna pembelajaran hidup. Banyak makna dari buku ini yang bisa kita petik. Walaupun ini novel tidak mengandung uh, nasihat-nasihat gitu, tapi amanat yang kita dapatkan dari buku ini banyak gitu. Oke, untuk kekurangannya menurut saya ini sangat dikit buku ini. Buku ini adalah salah satu buku terbaik yang pernah saya baca dan paling mudah dipahamin. Ini paling seru, part paling seru menurut saya sebagai pembaca novel, karena dia ceritanya kompleks, tidak terlalu panjang, dan alurnya maju gitu. Untuk kekurangannya itu sendiri dari saya tadi, mungkin kayak kekurangan novel-novel seperti biasanya lah, namanya juga novel, jadi kurang gambar di sini, nggak bisa menggambarkan sesuai apa yang kita pikirkan, kayak kurang gitu, tapi kita masih bisa ngerti apa yang diceritakan itu kalau betul-betul memahamin. Lalu kekurangan yang lain mungkin gak ada part 2 nya sih. Mungkin kalau ada part 2 nya ini bakal jadi buku yang seru banget sih, karena dia di endingnya itu bisa dibilang cuma yang kayak gitu, dia meninggalkan mie ayamnya itu, jadi dia gak makan. Jadi menurut saya kekurangannya butuh part 2 nya lah, edisi keduanya untuk lanjutan ceritanya. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.